Bang, udah bang. Oh udah, nggak bilang sila. Assalamualaikum, balik lagi sama gue Pak Ain di channel Komedi Goy. Yang kemarin gue bilang ceritanya kentang, gue bikin part 2 yang sekarang nih. Yoi, langsung aja gue. Kemarin katanya. Kemarin sampai mana sih? Kemarin katanya kan lu bilang ceritanya ya? Kan di ujung genteng punya cerita horor lagi nih, cerita horor yang kata lu lebih serem. Ya, itu nggak ada lucu-lucunya sih. Nggak lucu-lucunya. Parah. Parahnya tuh gimana lu? Ya yang apa? Yang selama ini gua dengar cerita horor ya itu gue baru pertama kali ngalamin. Kan di cerita gue yang sebelumnya gue nggak apa namanya kayak ya udah aja gitu, biasa aja ya jejak kaki doang gitu. Iya. Tapi ini tuh kata teman gue bener-bener lu ngalamin hal yang di luar nalar lu ya. Iya. Kata teman gue pun ada wujudnya gitu. Ada wujudnya. Gimana nih, langsung aja gue. Takutnya penasaran nih penonton. Iya kan, pada kepo nanti. Jadi waktu itu lagi liburan panjang gitu. Liburan sekolah. Liburan sekolah, gue waktu itu masih kelas 2 SMA apa ya. Gue dengan teman-teman kelasan gue tuh berencana pergi ke ujung genteng. Iya. Oh, kita mau liburan nih. Iya. Ngeluarin rasa penat. Yoi. Di sekolah ya kan, belajar mulu. Puyeng kita. Iya. Dari situ gua ngajak 2 teman SMP gua. Iya. Yang satu namanya Faisal. Iya. Yang satu namanya Ucup. Ucup namanya. Ya. Jadi si Faisal ini bocahnya IndiHome. Oh, IndiHome bocahnya. IndiHome bocahnya. Iya, jaringannya kuat. Iya. Peka lah gitu. Iya, yang begitu-gituan. Hal-hal yang di luar nalar. Iya. Nah, kita berangkat tuh berapa orang ya? Lumayan rame juga sih. Lupa gua siapa ajanya. Cuma yang jelas lumayan rame. Yang gue inget ya inti ceritanya tuh ada di 2 orang itu. Oh, ada 2 orang itu. Iya. Jadi awal berangkat tuh si Faisal ini udah punya firasat gak enak gitu kan. Dari awal berangkat dia kayak ikut pun kayak kepaksa gitu. Ya udah dah gue ikut gitu kan. Di perjalanan dia kayak udah resah gitu juga. Kenapa? Lu berangkat tuh berapa orang lo? Rame sih, gue lupa berapanya. Siang lu berangkat, kadang siang apa? Pagi. Dari pagi berangkat. Pokoknya sampai Jampangnya tuh udah menjelang sore gitu deh. Sore sampai Jampang. Jam berapa ya? Jam 3-an kali ya. Adalah jam segitu. Pokoknya udah mendung sore gimana sih? Iya. Terus langsung aja ya ke Jampangnya ya. Iya, ke Jampangnya ya. Nah, di Jampangnya tuh ya si Faisal ini kayak udah ngerasain sesuatu gitu men. Udah kayak gimana sih orang gak enak perasaan kan. Perasa gitu. Terus? Ya udah bocah mikirnya kan udah bawa santai aja, orang kita mau have fun juga, liburan juga. Jangan mikirin yang gitu-gitu apa namanya. Oke tuh si Faisal awalnya bisa ngatasin kan. Iya. Pokoknya dia sampai ngeluh mulu tuh dia kayak ini
Bentar dulu nih, bocah yang lu ajak berdua itu emang bocah Indihome tuh. Yoi, dia Dua-duanya tuh. iya peka sama yang gitu-gituan dah. Tapi dia saat perjalanan sampai Jampang dia baru ngerasain hal yang nggak enak tuh. Dari perjalanan kita ke sana juga emang udah apa perasaan dia udah kelihatan gak enak gitu. Dari awal juga kan kayak kepaksa gitu ikutnya. Oh. Iya. Terus yang bener-bener bikin gak enak, gak nyamannya pas udah sampai Jampang tuh. Ya itu bener-bener ya yang kita tahu juga ya daerah sana kan mistisnya masih kuat nggak sih? Kalau menurut gua sih iya. Iya. Ceritanya. Gua sering dengar kalau misalnya di sana dari mulut ke mulut lah ya. Dari mulut ke mulut. Dari temen-temen gue yang udah duluan pernah ke sana. Ada juga yang emang orang sana kan, emang mistisnya masih kental gitu. Sampai apa namanya? Begal yang make ilmu gitu kebal sih gitu ya. ilmu kebal ilmu hitam masih banyak lah, ya masih banyak di sana kan. Jadi gue sampai ujung genteng tuh ketemu sama kayak warga kali ya. Jadi gue di situ niatnya ngobrol buat untuk nanyain homestay itu. Ya gue itu posisi lu udah nyampe ujung genteng tuh emang udah sore apa maghrib? Sore udah sore. Iya. Ngobrol sama penduduk warga sekitar lah ya. Orang situ sama pribuminya di situ. Iya. Gua awalnya kepikirannya sama maling motor. Soalnya dari si AA itu dia kita nanya homestay terus dia nanya kan dari mana nih rombongan. Dari Bogor. Oh kemarin orang Bogor juga ada yang baru kesini kehilangan motor. Wah kata gue benar aja kan. Maksudnya rawan daerah sono. Terus apa namanya gimana ya ngobrol gitu ya gimana emang hilangnya nggak tahu ya itu mah orangnya padahal lagi rame belum ada yang tidur cuma motornya tiba-tiba hilang apa kayak apa sih namanya tuh ilmu apa disirup. Jadi iya kayak kita nggak ngedengar suara apa-apa ya. Kayak ujuk-ujuk udah raib aja barangnya kan. Kita sadar baru motor nggak ada. Iya. Nah setelah ngobrol itu tapi dari lu ke situ kejadiannya udah agak lama atau emang baru kemarin katanya waktu itu. Rada ngeri juga berarti ya. Parah, gue di situ awalnya ya belum ke pikiran horornya. Baru waspada di situ ya kan gara-gara si AA-nya apa ngomongin motor ada yang hilang orang Bogor ya. Ninja lagi waktu itu masih mantep lah ya harganya ya. Ya 4 tak anjing lumayan waktu itu 40-an ya sedang lah. Nah dari situ udah kan tuh ngobrol akhirnya gue dikasih tahu homestaynya di mana. Kita datengin sampai homestay kita ngobrol dulu dong sama yang punyanya. Ngobrol kita lu udah nyampe tuh udah ketemu homestay tempat homestay ya. Nggak terlalu juga apa sih nggak terlalu jauh juga dari itu tuh dari pertigaan. Jadi kan mau ke ujung genteng ke pantainya tuh kan ke kanan, ke kirinya nggak tahu kemana. Jauh pokoknya itu udah jauh anjing. Ya ke kanan kan. Sampai mana sih tadi? Lu sampai homestay. Oh benar. Ngobrol kan sama yang punya homestaynya. Kayak soal harga, soal
fasilitas makan dapat apa enggak ya gitu-gitulah. Kebetulan kita dapat homestay-nya kayak rumah-rumah di desa gitu. Yang temboknya masih dari bilik gitu kan. Ngobrol-ngobrol di situ ada yang aneh, men. Ya, gue bentar dulu nih gue sebelum bercerita. Ada yang beda nih dari lo. Itu? Kacamata nih. Oh iya. Baru nih. Urap tuh. Iya. Sugap gue. Kibin sendokin. Iya, coba nih. Apa? Nyobain gue. Lo palu, rambut lo kemana, Pin? Yoi. What? Modal hilang rambutnya. Emang hilang sebentar. Langsung habis rambutnya. Yoi, coba gue cobain nih. Boleh dong. Yei. Kayak si Ucil gue. Yei. Mantep nih kacamata dari kayu nih. Yoi, ada rumah produksinya. Oh, ada rumah produksinya nih. Kenalan dari Alas Roban, mana sih, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, Alas Roban, Jawa Tengah. Ini belum gua kasih brand sih. Cuma kalau ya sabi aja kalau mau bikin. Nih kalau penonton nih mau barangkali ada yang kebita ya. Yang kebita boleh. Kepo gitu kan. Paling bisa aja langsung tanya ke gua. Yoi, langsung aja nanti ada di bawah nih kontak Pugu. DM aja. Pugu. Yoi. Gantungin lagi nih ya. Yoi. Biar pada kepo kacamatanya kan. Yoi. Sampai mana? Terus nih tadi lu udah di homestay dan rada-rada aneh nih. Ya. Penghuni apa? Yang pemilik homestaynya nih. Oh iya, itu gue perhatiin tuh anaknya creepy gitu, men. Creepy-nya tuh gimana tuh? Gimana sih, kayak di film-film creepy gitu, horor yang si anak kecilnya nyeremin tapi gitu deh, senyum. Iya, anjing ngeri parah anjing. Masalahnya kayak senyumnya juga beda, kayak gimana sih? Iya. Kayak senyum psikopat ya. Iya anjing, gila. Senyum tapi creepy dah pokoknya. Creepy parah ya. Ngobrol sama yang nyokap apa bokapnya waktu itu ya. Ngobrol tentang itu kan, tapi si anak ini kayak senyum kayak perhatian bocah pun kealihin ke anaknya kan. Terus udah begitu? Kita sempat dikasih tahu sama yang punya homestay-nya, kalau misalkan malam ada yang ketuk-ketuk pintu belakang, dia bilang jangan dibukain. Wah, gila, ngeri. Bocah bingung dong. Iya. Kenapa emangnya, Bu? Anjing merinding gua. Lah kok lu yang merinding? Stop it. Dengar cerita lu, anjing. Masa ngetok pintu langsung. Iya anjing, di situ juga langsung bingung gitu kan. Terus akhirnya kenapa emang, Bu? Anak kecilnya jawab, suka ngebunuh sambil senyum gitu lagi. Yang itu yang ngasih tahu. Iya, yang creepy itu. Yang anak kecil itu yang creepy itu. Wah, iya. Serius loh. Asli. Terus kata si Bu, jangan ngomong sembarangan. Cuma si ibunya negasin lagi, enggak pokoknya kalau misal malam-malam ada yang ngetok-ngetok pintu belakang jangan dibuka. Wah, iya Bu, akhirnya gitu aja kan, ya udah, percaya nggak percaya juga tuh di situ. Ya mau gimana kan, ya dia yang punya juga. Otomatis dia yang lebih tahu dong. Akhirnya bocah ngayain dong udah. Akhirnya setelah kita ngobrol nego harga, karena cerita si Ayang tadi tuh, kita inisiatif buat ngerapi-rapiin motor lah, biar masih ke tengok gitu, masih kelihatan. Jadi di homestay sebelahnya ada gang kecil gitu, itu motor berapa motor, banyak sih, lumayan. Berapa ya, 6 kali ya, pokoknya lumayan banyak juga, dijejol-jejolin dah tuh. Takut kita kan. Jadi di ini homestay, ini gang kecil buat nyimpan motornya. Di sini ada homestay lagi. Setelah itu ya udah, biasa kan ada yang istirahat, ada yang kemek, masak mie, ngobrol. Tapi di situ tuh
di homestay itu kan kata lu ada 2 nih, ya kan? Iya. Ada 2 homestay kan. Tapi itu tempat keisi semua atau emang lu doang? Keisi. Yang sebelah tapi orang lain. Nah si ibu ini juga emang, jadi yang sebelah sini kan homestay orang. Ini homestay si ibunya yang gue tempatin nih. Di sini warung si ibunya, di sini homestay lagi. Oh, itu beda pemiliknya. Beda. Nah, tapi yang 2 ini sama, si ibu sama. juga yang punya ya. Nah, kita lebih milih yang dari bilik ini. Yang dekat warung si ibunya ya. Yang nempel sama warung si ibunya. Terus ya udah nyampe situ kita kayak rapi-rapi, siap-siap bersih-bersih kan karena dari perjalanan. Terus mau istirahat, ada yang kemek lah, ada yang ngobrol sama si ibunya, tahu ngobrolin apaan. Terus ada yang kayak cuma lukit-lukit pantai gitu. Ya, gimana sih kayak lu baru nyampe tempat tujuan, lagi jalan-jalan ya. Suasananya ini langsung aja lah ya. Sekitar jam berapa ya kejadian itu? Jam 9 apa? Tengah malam. Tapi si anak kecil itu ikut sama lu atau dia sama si ibunya itu? Oh iya, dia dari kita sampai tuh nimbrung mulu sama bocah kan. Nimbrung mulu sama nimbrung mulu. Pokoknya ngomongnya ngawur deh, gue lupa ngomong apa, pokoknya creepy gitu bocahnya. Ngomong mulu. Iya, omongannya juga ngawur gitu, parah asli. Udah gitu, ya gue pikir ya ini mah bocah ya. Bocah ini maksudnya gitu kan. Gue sampai sempat mikir ini bocah kayak keterbelakangan mental apa gimana. Karena ya emang bener-bener aneh gitu. Bocah kecil itu bisa ngomong sampai segitu ya. Terus senyum-senyum mulu ke orang yang baru kenal kan. Gue pikir mah ya udah itu cuma dongeng belaka doang. Akhirnya malam lah tiba kan ya. Si anak kecilnya udah disuruh balik tuh, warung juga udah tutup kok nggak salah. Itu sekitar jam berapa tuh? Jam berapa? Jam 9 lewat. Jam 9, pokoknya udah malam, udah lumayan larut. Bocah juga. Oh itu si anak kecil itu nyampe malam itu di situ sama? Enggak, udah maksudnya balik. Sama ya sampai disuruh balik tuh. Iya, pokoknya dia nimbrung di situ tuh sampai hari gelap. Terus disuruh pulang gitu. Ini bocah kejadiannya nih ya langsung aja. Bocah udah pada istirahat kan, ada yang mantau jaga motor. Ada yang di ruang tengah lagi masih ngobrol. Tiba-tiba temen gua pengen pulang, Pin. Teman lu itu? Iya, si Faisal ini. Yang bocah IndiHome itu? Pengen pulang dia. Kuku. Kagak pengen balik gitu. Iya, kenapa hari lu? Itu juga? Iya, nggak tahu, gua nggak enak perasaan gua. Ya, ini udah malam gini, gila. Nggak tahu, gue bodo amat pengen pulang. Gue akhirnya ngajak teman SMA gue si Limbat. Ada namanya Mas Cahco. Akhirnya karena si Faisalnya terus maksa, akhirnya si Limbat ngeiyain karena risih juga kali buat balik. Buat malam balik, maksain tuh. Gila, gokil anjing. Gue mah udah khawatir parah ya di jalan. Karena apalagi daerah situ masih rawan ya. Iya, ngerinya kenapa di jalan. Akhirnya mereka balik tuh. Oh, dia tetap balik tuh, langsung balik ke balik. Nah dari situ ya udahlah. Gue juga mau maksa juga, yang ada malah jadi ini ntar ribut kan. Nahan. Ya udah akhirnya gue biarin aja. Nah si Ucup ini stay nih. Yang bocah IndiHome juga tuh ya kan. Sama gue. Terus setelah itu yaudah kita nyantai lagi kan, habis nemenin si Faisal pamitan. Kita balik ke posisi masing-masing, nyantai, ada yang jagain motor. Itu sekitar jam berapa? 10. Karena sempat nyantai dulu, ada yang masak mie. Tiba-tiba
ada yang benar tuh kata si anak kecil, anjing tuh parah. Wah, serius lo? Demi Allah itu mah parah anjing. Dia waktu itu emang lagi ada yang masak mie, siapa ya, Esa apa siapa tuh teman SMA gua. Tiba-tiba dia ngetok-ketok pelan pertamanya. Iya. Kita langsung merinding nih asli gua. Langsung kata gua. Bener tuh ya kata si ibu-ibu. Anjing kata anak kecil ya. kata si bocilnya. Diketok, dibalas ketok lagi dari dalam tuh. Sama bocah tuh. Iya. Makin kencang gitu, Pin. Wah, bocah udah pada panik. Ngedornya udah nggak biasa lagi tuh dibalik kedor. Iya. Dibalik kedor sama temen lu kayak gitu kayak ya. makin kencang lah. Kencang ya. Akhirnya diliatin, dipantengin dulu kan. Iya. Emang kita kepikiran sama omongan si bocil. Iya, bocil yang creepy itu kan. Diemin kok makin kenceng. Jadi kayak yang tadinya ngetok, ini kan pintu nih, ini tembok sini kan dari bilik. Yang tadinya cuma di pintu doang, tok lama-lama ngegedor. Makin didiemin jadi sebiliknya anjing. Iya. Satu sisi jadi itu, sisi itu ya. Jadi sekotak itu ya. Wah, itu mah udah nggak bisa dipikir pakai logika. Ini siapa yang ngegedor-gedor sampai under. Iya. Geter lah kalau bahasa Indonesianya. Geter sampai setembok gini. Wah, kata gue nggak beres anjing. Akhirnya bocah panik, temen gue aja yang lagi tidur di kamar sampai kedenger tuh. Bangun. Terus dia kakinya karena kaget kali ya. Kakinya ngejebol bilik sampai masuk ke mie anjing itu. Parah. Rebusan mie sampai nggak jadi kemek anjing, kemasukan kaki anjing. Karena saking panik ya. Akhirnya tiba-tiba berhenti dong. Pas temen lu udah ngejebol apa? Karena nggak sengaja kejebol. Iya. Ketendang lah ya, ketendang. Terus berhenti itu. Berhenti. Tapi bukan itu sebenarnya sebabnya. Karena jadi akhirnya besokannya ya udah kan kayak biasa aja gitu. Malam pas pulang ini si Ucup ini teman gue yang satu lagi, teman SMP gue itu, yang satu lagi kan gue gonceng kan, ngobrol dah tuh gue. Lu mau tahu nggak siapa yang gue lihat? Apaan Cup? Lu ngeliat apaan? Hitam anjing terbang. Wah, anjing kata gue. Nah dari situ tuh si Ucup bilang pas dia lihat ya udah si bilik dari luarnya udah nggak ngegeter gitu. Akhirnya pas balik gue nganterin si Ucup dong ke rumahnya. Rumah dia di Bogor, di dekat Jampang. Di Cilebut. Enggak, di Cilebut. Oh, lu udah balik nih. Baliknya mah nggak ada apa-apa sih, fine aja. Itu siang apa ya baliknya? Oh enggak, temen gue kecelakaan. Oh, temen lu balik dari situ. Pas balik dari situ siang-siang. Itu setelah lu udah kejadian malam itu kan ya? Iya. Lu balik nih siang ini. Pokoknya gue jadi kepikiran sama omongan si Faisal yang dia bilang dia punya firasat gak enak tuh, kayak ya bener langsung aneh seaneh-anehnya deh itu situasi dari mulai dari ujung gentengnya sampai lu kebalik ke rumah. Iya, balik. Enggak, kalau balik ke rumahnya fine aja, cuma pas lagi perjalanan nyampe Cibadak apa mana ya, itu temen gue ada satu yang kecelakaan, si Diki. Iya, parah kecelakannya. Teman guanya nggak kenapa-napa, cuma bodi motor sebelah kanan doang. Jadi kan kayak kalau dari arah Jampangnya nih, di Sukabumi apa itu ya, pokoknya dari arah kitanya, jadi itu posisinya lekukan ke kanan gitu. Naik. Nah ini dari atas ada motor nabrak dia. Oh, adu banteng tuh. Iya, nggak ngadu banteng, dia ngambil terlalu ke kanan. Iya. Yang dari atas ya? Iya, yang dari atas. Akhirnya nabrak pinggir motor temen gua. Iya. Pas dilihat itu Pin, gelo ininya men, kegerus aspal tuh nggak? Gokil. Parah, tulang anjing ininya.
Udah kulit udah nggak ada. Udah nggak ada tulang, kayak darah juga udah nggak keluar. Putih doang gitu. Putih aja. Anjing. Udah gitu kaki kiri apa ya? Itu pas begitu tabrakan, orang situ langsung kayak pada nolongin gitu kan, gotong. Itu gue ingat ada, jadi si belokan di sininya ada warung udah tapi lagi tutup gitu, tapi di situ ada kayak kakek gitu di situ. Digotong dong nih temen gue ini temen gue yang nabrak temen gue ini digotong kan. Anjing, pas diangkat posisi gini Ben, pas diangkat si dengkulnya engselnya kayak copot gitu. Si kakinya gitu deh. Ih anjing, ngeri banget gue diinget-inget. Di situ apa namanya, kita urus gimana tanggung jawab tanggung jawab. Ini langsung sambil diurut si kakek ini cerita, didinya mah emang osok aya wae nu kecelakaan. Pantes dilihat emang nggak tahu. Menurut gue sih dari pohon bambunya itu, soalnya ada pohon bambu agak ngelintang gitu. Soalnya kan pohon bambu identik sama yang begitu. Terus udah tuh kita lanjutin itu masalah udah beres nih. Masalah udah beres, teman lo udah di rumah sakit. Ini yang kecelakaannya, yang nabrak temen gue nya udah dibawa ke rumah sakit. Dan tuh akhirnya udah beres. Motor temen gue nggak kenapa-napa, akhirnya ya masih bisa dipakai jalan lah. Udah nggak kenapa-napa sih orang, cuma body doang agak patah dikit. Akhirnya kita balik. Gua sampai Bogor tuh malam, hari udah gelap. Gua balik nganterin si Ucu pulang. Terus gua mampir ke rumah si Faisal ini. Sumpah gue di jalan, udah kayak itu lewat yang kiri di Jampangin ya. Kan ada jalan yang kalau misalkan dari arah Jampangnya, di kirinya tuh tebing, di kanan jurang. Itu dia bilang di situ katanya udah kayak istana setan. Anjing kali. Gila kata gue. Lo mau gue ceritain tuh, bener men firasat lo kata gue. Ada yang nggak beres, bener ada yang nggak beres. Gue digangguin di sono, si Diki kecelakaan. Wah gila kata gue. Itu paling horor sih menurut gue. Pengalaman gue gila itu. Saya baru pertama kali, gue ngerasain langsung gitu. Ngerasain bener-bener lu tegang gitu pas di luar nalar lu. Pas digedor-gedornya. Dan nah teman-teman nih, buat tipsnya gue nih buat teman-teman yang lagi main ke pantai. Buat kalau emang niatnya ke pantai buat senang-senang, terus kayak ngerasa nggak enak nih, menurut lu gimana nih? Gimana ya? Ya bingung juga, soalnya ya kan nggak semua orang juga firasatnya ini ya. Cuma ya kalau bisa sekiranya teman-teman lu, misalkan teman-teman lu yang sabi terus emang ngomongnya gimana ya mending stop aja ya, ikutin aja. Soalnya kan ya lu nggak punya basic apa-apa buat ngelihat ke situnya, sedangkan teman lu ya emang udah kelebihannya begitu, jadi ya lebih tahu aja gitu. Sama ya di mana-mana ya, namanya nggak ke manusia, nggak ke setan. Ya jangan sopan santun harus dijaga ya. Teman-teman, sopan santun harus dijaga. Nih anjing gerah. Jangan kemana-mana, tetap di channel Komen Goib, like, comment, dan subscribe.